Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Dalam kunjungannya kepada Elisabet ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk masuk ke dalam hati Bunda Maria melalui kata-kata yang kita kenal sebagai Magnificat, nyanyian pujiannya. Teks refleksi yang baru saja kita renungkan mengajak kita melihat 3 gerak utama dalam hidup Maria. Pujian yang mengalir spontan, kerendahan hati yang dipeluk sepenuhnya, dan kesetiaan Allah yang selalu diingatnya. Dalam perjumpaannya dengan Elisabet, Maria untuk pertama kalinya disebut Bunda Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dari hatinya mengalir pujian, spontan, jujur, dan penuh syukur. Maria tidak memuliakan dirinya, tetapi memuliakan Allah yang telah berkarya dalam dirinya. Inilah ajakan bagi kita. Sebelum kita memohon, sebelum kita mengeluh, sebelum kita menjelaskan kebutuhan kita, marilah terlebih dahulu memuji Tuhan. Pujian membuka hati, mengarahkan pandangan, dan menempatkan kita dalam relasi yang benar dengan Allah. Gereja di seluruh dunia hari ini pun bersatu menyanyikan pujian yang sama, jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara-saudari, Maria tahu apa artinya menjadi kecil di hadapan Allah. Ia berasal dari Nazaret, desa terpencil yang tidak terkenal. Ia hanyalah seorang gadis muda yang hidup sederhana. Namun justru di sanalah Allah menurunkan perhatiannya. Maria tidak membesarkan dirinya, tetapi membiarkan Allah yang membesarkannya. Ia tahu bahwa Tuhan selalu berpihak kepada yang rendah hati, yang sederhana, yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Bayangkan Maria yang sedang mengandung, mungkin sambil memegang perutnya yang mulai membesar, merenungkan misteri besar, Allah menjadi kecil. Putra Allah memilih menjadi bayi yang tak berdaya, membutuhkan kasih seperti bayi manapun. Allah merendahkan diri agar manusia dapat mengenal dan mengasihinya. Maka jika kita ingin bertemu Allah, jalan yang pasti adalah jalan kerendahan hati. Saudara-saudari, Maria menyadari bahwa Allah tidak pernah melupakan umatnya. Sepanjang sejarah, bangsa Israel mencari wajah Tuhan, dan Tuhan setia menyertai. Dan sampai sekarang pun Allah tetap ingat kepada kita. Ia ingat pada doa-doa yang kita panjatkan, pada derita yang kita tanggung, pada harapan yang kita bawa dalam hati. Paus Benediktus ke-16 mengingatkan kita bahwa seringkali rencana Allah tersembunyi di balik peristiwa hidup yang tidak jelas, ketika seolah-olah yang sombong, yang kuat, dan yang kaya mendominasi. Tetapi pada akhirnya Allah akan memperlihatkan siapa yang menjadi kesayangannya. Mereka yang setia pada sabdanya, yang rendah hati, yang lapar akan kebaikan, yang sederhana seperti Maria. Saudara-saudari, Magnificat bukan hanya doa Maria. Magnificat adalah undangan bagi kita untuk memuji sebelum meminta, untuk merendahkan diri agar Allah yang membesarkan, dan untuk percaya bahwa Allah tidak melupakan janjinya. Marilah kita membawa 3 sikap ini ke dalam hidup sehari-hari. Ketika hati gelisah, mulai dengan pujian. Ketika merasa tidak mampu, ingatlah bahwa Allah mengangkat yang rendah.
Ketika doa serasa lama tak terjawab, percayalah, Tuhan ingat janjinya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam